Terima kasih sahabat-sahabati yang masih setia dengan channel kami Sirrul Muntaha. Di video kali ini lain daripada yang lain, karena saya akan menceritakan pengalaman saya dengan Abah. Sebelum lanjut ke videonya, sahabat-sahabati jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Hud biyadika taqashhila dana adrikna yasin. Allahumma inni as'aluka bismikal alal azalal ajalal akramal altafa a'zam min kulli a'zim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah semai rasanya upayaku, tolonglah aku ya Rasulullah. Ya Allah, aku meminta dengan namamu yang paling tinggi, paling perkasa, paling hebat, paling murah hati, paling lembut, paling agung dari segala yang teragung. Saya mungkin anak paling beruntung yang memiliki orang tua yang begitu baik dan penyayang. Beliau bernama Kiai Haji Abah Syekh Tasbih Jati Qasam Madoraja Asad Taji. Beliau merupakan sosok pengayom dan peneduh bagi anak-anaknya. Sifatnya yang lembut dan bijaksana menjadikan beliau sosok panutan. Kedekatan saya dengan Abah mungkin sudah ada sejak lahir. Abah selalu ada di saat senang maupun sedih. Dalam keadaan apapun, beliau bisa membuat nyaman dan saya merasakan hal itu. Dan saya teringat pada saat bunda saya bercerita di masa kecil saya. Waktu itu usia saya sekitar 1 tahun. Saat saya sakit, saya tidak ingin digendong oleh siapapun kecuali dengan Abah. Abah menggendong saya mengelilingi kompleks sampai saya merasakan nyaman dan tenang. Tidak hanya menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya, Abah juga menjadi sosok pasangan yang ideal bagi bunda. Beliau selalu mendampingi bunda. Abah juga lebih memilih di rumah menemani bunda dan para santrinya. Salah satu hal yang saya kagumi dari Abah adalah cara beliau memperlakukan semua orang dengan begitu baik. Kadang marah padahal mah sayang gitu. Pokoknya mah sebenarnya banyak banget kebiasaan Abah yang belum saya tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada bunda dan para santrinya. Untuk melengkapi cerita-cerita selanjutnya dan untuk mengingat kembali kenangan bersama Abah. Banyak sekali kenangan bersama Abah, dari hal yang kecil sampai kejadian yang besar yang mungkin akan menjadi pedoman hidup saya sampai sekarang. Mungkin saya akan cerita sedikit kedekatan saya dengan Abah. Kedekatan saya dengan Abah itu setiap tidur pasti bersama Abah. Bunda lebih mengalah tidur di kasur kecil sebelah kami. Ada alasannya mengapa saya lebih asik tidur dekat Abah. Karena Abah sering bercerita tentang kisah para wali Allah dan Nabi dan Rasul Allah, serta ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama. Masih banyak lagi cerita dan nasihat Abah. Ada salah satu kenangan dan cerita Abah yang sekarang masih saya ingat. Malam itu sekitar jam 11 malam. Saya masih belum tidur. Bunda tidur lebih awal dari biasanya, mungkin karena kelelahan aktivitas tadi siang. Abah masih asik dengan riadohnya dalam kamar. Saya main permainan yang berbentuk cicak dan buaya. Saya lempar ke atas dinding yang bisa menempel di dinding. Saya lempar ke atas dinding. Lalu tunggu mainan itu jatuh dan saya lempar lagi ke atas berulang-ulang. Sampai Abah pun masuk kamar dan membaringkan tubuhnya di kasur. Abah bertanya kepada saya, "Belum tidur, Dek?" Lalu saya jawab, "Belum, Mbah," sembari loncat-loncat di atas kasur.
menunggu mainan itu jatuh, dan saat saya berusia 6 tahun atau kelas 1 SD. Lalu Abah berkata, sudah mainnya. Lalu saya duduk di samping Abah sembari melihat TV. Pada saat itu series Mak Lampir, kesukaan Abah. Sambil melihat TV, Abah bercerita, "Dek, di sepertiga malam seperti ini, biasanya malaikat itu turun membawa 2 kantong. Satu kantong berisi rezeki, satu kantong berisi ampunan Allah. Keesokan harinya, kantong yang berisi rezeki itu selalu habis, sedangkan yang berisi ampunan Allah masih tersisa." Lalu Abah berkata bahwa terkadang manusia itu selalu memikirkan dunia, sedangkan di akhirat jelas ampunan Allah lebih penting. Sekarang saya memahami bahwa Abah sudah memberikan pengetahuan kepada saya untuk mencari akhirat terlebih dahulu, dalam artian ketika kita mengutamakan akhirat, dunia pasti mengikuti. Mungkin saya akan coba mengulang kembali kenangan bersama Abah. Peristiwa yang sangat membekas di dalam hati. Peristiwa yang mengubah pemikiran dan menjadikan saya lebih mengerti arti kehidupan. Setelah beberapa hari, Abah tervonis virus yang terkenal pada masanya. Abah dibawa ke rumah sakit bersama bunda 2 minggu. Abah di rumah sakit berjuang melawan virus tersebut. Pada akhirnya, hari Senin menjelang waktu maghrib, bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah, pada saat takbir berkumandang, Allah membawa Abah pulang pada saat itu. Hati saya merasa terpukul akan peristiwa itu. Saya masih tidak percaya, seluruh badan terasa lemas. Tapi ini takdir yang sudah Allah tulis, dan saya harus bisa menerimanya. Dan ini adalah ketetapan Allah yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 185. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah dia berikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kenangan yang memperdaya. Saat bersama Abah kini sudah menjadi kenangan. Peristiwa ini yang membuat saya mengerti arti kehidupan. Kemudian saya berpikir, saya tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Saya harus terus membahagiakan Abah, walaupun Abah sudah pergi menghadap Sang Kuasa. Dan saya akan berjuang melanjutkan dakwah semampu saya. Doanya para sahabat-sahabati agar saya tetap istiqomah melanjutkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih bunda yang telah mendampingi anakmu yang terkadang masih bandel dan nakal. Kuharap bunda terus melambungkan doa untuk mengetuk pintu langit sehingga Almirah bisa memenuhi impian Abah dan bunda. Dan mari sahabat-sahabati kita bersolawat dan beristighfar kepada Allah dan Rasulullah agar kita mendapatkan ampunan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat dan beristighfar bersama. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat-sahabati, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan update selanjutnya dan kisah-kisah selanjutnya yang menginspiratif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibi taj bahri anwarika ain
الأعظم مفتاحي هنان الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلاما وهب لي بحقه في الدارين ما أوهب وجمعني